A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kembali lagi pemirsa setia Metro TV di program kami, yaitu program Asmaul Husna insyaallah berkah. Dan tema kita kali ini kita akan membahas salah satu sifat Allah dalam Asmaul Husna, yaitu Al-Fattah. Al-Fattah. Al-Fattah itu tahu artinya Kak Aurel? Yang maha membuka pintu rahmat untuk hamba-hambanya. Agak dalam ini ya, karena udah ngomongin rahmat, Masya Allah, sungguh sangat kita rindukan. Jadi kalau ngomongin rahmat ini, memang rahmat dari Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal ya. Iya, hadiah ya Bi kalau rahmat itu. Iya, kalau tidak karena rahmat Allah, sepertinya kita nggak dikasih kesempatan hidup di dunia. Ya Rahman ya Rahim. Bayangkan dalam proses seleksi, ketika seorang ayah kemudian dengan seorang ibu kan itu dibuahi ya. Nah, kemudian terjadilah persaingan yang ketat tuh. Jutaan sel dari seorang laki-laki masuk ke dalam rahim seorang ibu, jutaan jumlahnya, tapi yang Allah pilih dari jutaan itu hanya satu. Hanya satu ya. Dan itu adalah kita. Masya Allah. Saya, Bunda, Kakak Aurel, dan semua yang ada di atas muka bumi ini, itu adalah manusia-manusia terbaik. Terpilih ya Bi, alhamdulillah. Terpilih di antara sekian banyak sel yang berlomba-lomba, berlari, menelusuri rahim ibu yang Allah pilih hanya satu di antara sekian juta. Artinya itu saja sudah menjadi rahmat. Karunia dari Allah, kita diberi kesempatan untuk hidup. Nah, permasalahannya, hidup yang Allah kasih ini untuk apa sih? Itu pertanyaan besar. Kenapa Allah memberikan kita kesempatan hidup? Maka ada peribahasa ish kariman au mut syahidan. Kalau mau hidup, hidup penuh dengan kemuliaan. Masya Allah. Tapi kalau mau meninggal, mau wafat, wafatlah dalam keadaan syahid. Jadi pilihan hidup cuma dua. Hidup dengan mulia atau wafat dalam keadaan syahid. Syahid itu artinya di jalan Allah, fi sabilillah. Nah, di tema ini kita akan membahas bahwa ternyata manusia yang terbaik di mata Allah adalah manusia yang selalu bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian wahai hamba-hambaku, bukan yang paling cantik parasnya, yang paling ganteng wajahnya, paling kaya hartanya, paling tinggi jabatannya, paling banyak depositonya, paling di mana-mana bisnis dan usahanya, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Masya Allah, jadi yang paling bertakwa kepada Allah. Paling bertakwa. Nah, bertakwa ini ciri-ciri orang yang bertakwa, hidupnya selalu membawa banyak manfaat untuk orang-orang lain, termasuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Manfaat ini juga bahasa Arab. Manfaat itu artinya adalah berguna. Hidup itu ya kita harus berguna untuk orang lain. Makanya selalu didoakan dulu, kita masih kecil, Kakak Aurel juga dari kecil selalu didoain, mudah-mudahan jadi anak yang berguna. Amin. Bagi nusa, bangsa, orang tua, agama. Amin. Berguna itu maksudnya ya
manusia ini dia bisa memberikan kiprah. Kiprah itu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Amin. Bermanfaat itu bisa banyak hal ya. Makanya Allah memberikan rahmat, kesempatan kita hidup dengan catatan apa yang Allah kasih itu kalau bisa bermanfaatlah buat orang lain. Kita punya pikiran, akal sehat itu digunakan untuk bermanfaat. Ustadz, akal sehat yang bermanfaat bagaimana? Ya harus selalu berpikir jernih. Berpikir tidak mengedepankan hawa nafsu amarah, tapi selalu mengedepankan lillahi ta'ala. Selalu ingin memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dan orang yang penuh dengan rahmat itu ketika dia senang, dia senangnya nggak sendiri. Jadi bagi-bagi ya, Bi? Nah, dia mau nyenengin banyak orang. Ingat, senangnya nggak sendiri, tapi nyenengin banyak orang. Itu adalah sesuatu yang mampu memancing rahmat dan berkah dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Abi, sebenarnya Bunda pengen nanya, tapi istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Tapi pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena kami akan kembali dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi keluarga Zaki Mirza hadir dalam Asmaul Husna. Insya Allah Berkah. Abi, ngomong-ngomong tentang rahmat. Rahmat adalah rezeki dari Allah. Nah, gimana hukumnya kalau ada orang yang menunda rezeki orang lain? Nah, contoh dulu, contoh sedikit. Yeah. Misalkan Bunda bos nih. Nah, Bunda bos, terus kan Bunda harus bayar gaji dong pegawai. Yeah. Nah, karena mungkin entah alasan apa atau mungkin Bunda mau beli apa dulu. Nah, akhirnya jadi menunda ke anak buah Bunda buat bayar gaji. Nah, itu hukumnya seperti apa, Bi, di mata Allah? Iya, makanya dalam urusan dunia ini Rasul mengajarkan jangankan urusan komitmen ya, urusan hutang aja harus tercatat. Ya Allah. Supaya apa? Supaya jelas dan tidak ada dusta di antara kita. Weh, kan gitu. Jujur ya. Karena semua tercatat. Jangan sampai urusan yang sebenarnya nggak seberapa, tapi karena tidak ada kesepakatan yang tercatat, akhirnya menjadi saling menzolimi. Nah, sebaik-baiknya dalam berbagi rezeki itu ya sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati. Kan gaji udah sepakat dong. Ya. Bunda misalkan udah mau bayar gaji orang sekian. Nah, masalahnya ketika ada rezeki, Ya. Bunda tunda tuh. Nah, itu gimana? Ya, sebaik-baiknya hak orang lain ya ditunaikan sesuai dengan kesepakatan. Nah, harus pas waktunya ya, Bi ya? Kenapa? Karena memang jangan sampai ada hak orang lain yang terkesannya tertunda, tapi memang ini sangat-sangat subjektif ya. Karena di beberapa perusahaan, kantor, tentunya ada kebijakan-kebijakan. Nggak bisa disamain nih antara satu instansi dengan instansi yang lain. Satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tapi yang pasti Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, tunaikanlah hak orang lain sebelum keringatnya mengering. Oh, jadi pas abis selesai kerja tuh, maksudnya udah haknya kasih langsung. Makanya tergantung kesepakatan tuh, kan ada yang bulanan, ada yang nilai bagi hasil, ada yang per job, dan lain sebagainya. Karena jangan sampai nanti kita masuk ke dalam ciri-ciri orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Dia kalau ngomong bohong. Serem. Idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ingkar. Udah bohong ingkar. Lanjut. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia mengkhianati. Aduh, ini parah banget ini tiga sifat ini, Bi. Nah, ini spektrumnya luas. Bisa dalam urusan pribadi, suami istri, rumah tangga, hubungan kerja, dan lain sebagainya. Ini prinsip hidup. Sekarang idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong terus berbohong, itu bisa menunda rahmat. Aduh. Haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong, banyak hoaxnya. Serem amat. Dan sekarang yang namanya bohong itu nggak cuma dalam bentuk lisan, tapi banyak kebohongan dalam bentuk tulisan. Ada istilah sekarang hoax. Hoax ya. Berita bohong. Ustadz, kira-kira kalau misalnya ada orang hoax nih,
orang hoax itu masuk surga apa enggak? Saya jawab, orang yang hoax itu masuk surga. Kenapa? Ya surganya juga hoax. Jadi surganya bohong ya? Iya, gitu Di kan. hoax, wah ya Allah, serem amat di hoax bohong gitu, Masya Allah. Jadi sekarang dosa itu nggak cuma dalam bentuk lisan, tapi banyak dosa dalam bentuk Nah, tulisan. Abi, satu lagi pertanyaan Bunda. Ya. Kalau orang berhutang, terus dia mungkin ya akhirnya dia punya uang, tapi kan akhirnya ketika kita punya uang banyak keperluan, jadi menunda hutang. Jadi diintarin hutang itu gimana Iya. hukumnya, Bi? Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, ini urusan hutang ya. Kullu bani Adam, setiap anak keturunan Adam, ini sabda Rasulullah, mu'allaqah bidainihi. Mu'allaqah tuh terkatung-katung, Aduh. dia nggak jelas. Serem. Jadi kalau ada orang punya hutang terus meninggal, itu belum bisa diproses. Ya Allah, terus gimana dia? Karena ruhnya masih mu'allaqah, kegantung. Ya Allah. Terkatung-katung dengan apa? Dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu. Sampai hutangnya itu ada yang melunasi. Apakah Rasulullah dulu pernah berhutang? Pernah. Bahkan Rasulullah meninggal dalam kondisi masih menggadaikan baju perangnya ke orang Yahudi. Oh, ya Rahman ya Rahim. Maka saat itu langsung digantikan oleh salah seorang sahabat. Bagaimana sekarang kalau kita punya utang? Akhlak dan adabnya dalam agama kita gimana? Saya punya hutang sama si A. Ya, terus saya bilang, Pak, saya hutang 1 juta ya. Nanti 2 minggu lagi saya lunasin. Dan tidak boleh yang ngutangin, yang ngasih pinjem uang, itu ngebalikannya harus dengan uang yang ditentukan. Nggak boleh ya? Kayak Ustadz misalkan Zaki, aku tambahin dong 100-200. ya itu nggak boleh. Itu jadi nanti riba. Kecuali kalau Abi mau ngasih. Nah, Boleh. itu hadiah dan tidak ditentukan, bebas. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya dia belum bisa lunasin? Yang penting niat. Al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dari maksud awalnya seperti apa. Saya punya utang sama Pak Haji si A. Pak Haji, ini udah 2 minggu ya, saya belum ada uangnya. Tapi saya punya niat ngelunasin, saya cicil. Itu niat, baru niat. Ini saya ada uang 200, sisa 800. Insya Allah ada uang, saya cicil lagi nanti saya bantu catat. Nah itu harus dicatat, kenapa? Karena bagian dari amanah. Iya. Sisanya 800, kemudian tiba-tiba masih sisa 300 lagi belum lunas, dia meninggal yang punya hutang. Tapi kan kecatat tuh, Iya. sudah dilunasi hutangnya saat itu. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena dia sudah niat. Jadi Sudah niat ya Allah. Wah. hutang itu tidak akan menjadikan si yang hutang ini terkatung-katung. Oke. Nah, jadi buat pemirsa kalau kita punya hutang, niatin buat bayar. Ya seperak 2 perak asal kita nyicil itu tanda bahwa kita punya niat. Masya Allah. Nah, yang repot itu yang punya hutang tapi nggak ada niat bayar. Abi ngomong-ngomong utang, masih banyak nih cerita dari Bunda pribadi, juga mungkin dari pemirsa semua yang tiba-tiba ada yang utang nih sama Bunda. Pas kan kita sebagai yang punya uang wajib dong nagih. Kadang-kadang diblokir. Ya. Kadang-kadang dibikin status. Nah, nanti ya. Pokoknya Oke. ini habis ini kita istirahat dulu. Karena kita akan menyiapkan sahur. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat. Karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih, biar badan tetap kuat selama bulan puasa. Pasti dong, susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood. Karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan
penyakit jantung dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka. Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya. Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma. Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma. Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup, daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu Stereo 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana caranya nagih utang? Nagih utang supaya gini kan, yang nagih kan kewajiban, wajib kan? Yang misalkan ngingetin. Bunda, itu wajib nggak Bi? Yang ngingetin. Harus ya? Harus, karena dengan kita tidak ngingetin kalau orang itu ada sangkutan dengan kita, kasihan dia. Gitu. Makanya. Tapi nggak enak Bi, kadang-kadang kita jadi katanya gini kan ada lagu tuh, pinjam dulu 100 biar silaturahim tak terputus. Bohong ternyata Bi. Pinjam uang ternyata silaturahim jadi banyak yang putus. Banyak sering diblokir. Gara-gara uang. Iya, terus dijauhin sama temen kalau nagih. Ya, insya Allah sih mudah-mudahan Bunda jangan sampai mau pinjam uang. Mudah-mudahan alhamdulillah sampai sekarang mintanya sama Abi aja ya. Biar nggak berhutang gitu ya. Betul. Jadi Abi harus banyak kasih sama Bunda. Memang tidak ada beban, cuman jadi beban ke saya itu. Beban ke Abi ya, jangan curhat. Nah gimana kan Bunda sering minjemin uang nih Bi, ini bagi Bunda sendiri ini bisa jadi tabungan nggak? Misalkan kalau Bundanya ikhlas. Boleh ikhlas atau mungkin kalau Bunda tetap, kan kadang suka ada orang yang gini katanya. Nggak apa-apa, ya udah nggak dibayar tapi nanti kutunggu di akhirat. Itu gimana tuh Bi? Serem amat ya? Gini, kita punya salah, minta maaf sama orang itu nggak cukup sekali. Kita datang nih, kita punya salah. Mbak, Bang maafin saya, tidak ada maaf bagimu misalnya. Terus kita pulang, terus kita berpikir, ini dosanya udah gugur nih. Oh udah gugur? Enggak, ternyata belum ya? Belum. Ya Allah. Kenapa? Karena untuk urusan minta maaf tuh harus 3 kali dulu. Tapi kalau udah 3 kali, Nah 3 kali nggak dimaafin, baru. Nagih hutang pun itu harus berkali-kali. harus 3 kali, lebih dari 3 kali. Iya, lebih dari 3 kali. Bahkan ada orang yang nagih hutang itu sambil bawa hadiah. Ya Allah. Nah, ini jarang-jarang. Di mana-mana bayar utang bawa hadiah. Oke. Abi punya utang sama kakak Orel. Hebat loh. Terus pas mau bayar utang, kakak makasih ya udah minjemin Abi uang, kasih hadiah. Itu kan hadiah. Ini nagih utang bawa hadiah. Justru kalau Abi bawa hadiah, kita nagih utang nggak bakal dibayar. Berarti ini, mungkin dia lagi ada rezeki nggak usah bayar utang kali gitu kali. Ya itu mah persepsi orang ya. Tapi yang pasti disitulah sesuatu yang semua orang jarang bisa lakuin. Kita itu harus lakuin ya. Peluang ada rahmat di situ. Masya Misalnya Allah. kita baik sama orang baik biasa, tapi baik sama orang pelit itu luar biasa. Luar biasa ya. Bayar utang bawain kue itu biasa. Nagih utang bawain kue. Itu yang susah. Itu luar biasa. Karena kita nagih aja udah mungkin, ini orang kok nggak bayar-bayar ya udah setahun janji gitu kan. Nah, makanya
Kalau ada orang yang berhutang, banyak ulama yang ngajarin selama kita masih bisa ngasih, mending ngasih. Oke. Ustadz, saya mengutang sekian-sekian. Aduh, saya banyak keperluan. Emang betul kan? Setiap manusia punya banyak keperluan. Udah saya kasih, walaupun jumlahnya tidak sebesar yang dipinjem, tapi seadanya. Nih, nikmatnya apa? Kita jadi nggak punya beban buat nagih, terus yang kita kasih juga nggak punya beban buat bayar utang. Makanya kalau nggak bayar utang yang mesti dipikirin jangan diri sendiri. Tapi Bisa jadi, mohon maaf ya, misalnya nih, saya ngedoain, sebenarnya doanya bagus. Ada orang ngutang, terus nggak bayar. Kita doain ya Allah mudah-mudahan dia tetap banyak rezeki. Tapi yang namanya sakit hati kan nggak tahu. ada aja ya. Lisan mungkin mendoakan, tapi sakit hati itu bisa jadi doa. Iya, iya, Nah. iya. Allah ternyata memberikan ujian bukan pada orang yang ngutang nggak bayar, tapi bisa jadi ke anaknya. Oh ya Allah. Serem Jadi banget ya. kenapa? Hati-hati. Makanya kebaikan yang kita lakukan bisa jadi suatu saat Allah balas bukan untuk diri kita, Aduh. tapi untuk anak dan cucu kita. Misalnya kakak Orel kan ranking nih Alhamdulillah. di sekolah ranking 3. Wes. Oh iya. Ya pokoknya ranking ini Bi. Ya. Nggak usah dibilangin Bi Nggak usah ranking dibilangin ini, Bi. 3. Nah. Bisa jadi itu karena kebaikan Abi, kebaikan Bunda, tiba-tiba Allah ngasihnya bukan buat orang tuanya, tapi buat Buat anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Contoh kayak saya, papa ustadz bukan, mama ustazah juga bukan. Tapi ternyata Allah kasih kesempatan buat di dakwah. Dakwah, Itu bisa jadi dari kebaikan orang tua. Orang tua iya. Keburukan yang kita lakukan dengan tidak membayar hutang orang lain, bisa jadi nanti Allah uji bukan ke kitanya, tapi ke entah anak, cucu, dan lain sebagainya yang ada di keluarga. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Jangan lupa tetap di program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.